Dr. Suharyo Sumowidagdo. Lahir di Singaraja, Bali 25 Oktober 1976, putra dari Utut Wibowo Sumowidagdo dan Teni Hasratini ini berpindah-pindah ikut keluarga sebelum akhirnya bersekolah di Jakarta, yakni SD Negeri Cempaka Putih Timur 03 Pagi, SMP Negeri 216 Salemba, dan SMA Negeri 68 Salemba. Membaca berita Kompas tentang fisikawan Indonesia di Fermilab pada 1994, Haryo tergugah menekuni ilmu fisika. Ia pun masuk ke Departemen Fisika Universitas Indonesia melalui jalur undangan berdasarkan prestasi. Haryo bergabung dengan kelompok penelitian fisika partikel teori yang dipimpin Dr. Darmadi Kusno. Menyusun skripsi dan tesis di bawah bimbingan Dr. Terry Mark, penerima penghargaan Habibie 2001. Pada 2001, ia mengambil program doktor ke Florida State University, Amerika Serikat, lalu bergabung dengan eksperimen D0 di akselerator Tevatron di Fermilab, menyusun disertasi tentang peluruhan top quark ke tau lepton. Selesai doktor pada 2008, Haryo mengambil postdoktoral di University of California Riverside, bekerja di eksperimen Compact Muon Solenoid atau CMS, sehingga awal 2009 berangkat ke CERN, Jenewa. Ia bekerja untuk instalasi dan perbaikan sistem detektor muon. Pada awal 2010, Large Hadron Collider mulai menumbuhkan partikel pada energi tinggi. Dengan data CMS tahun 2010, Haryo dan beberapa rekan melakukan pengukuran massa top quark yang pertama di keadaan akhir lepton plus jets. Pada 4 Juli 2012, CMS dan Atlas mengumumkan penemuan boson Higgs di CERN. Penemuan ini merupakan pencapaian bersama seluruh anggota kolaborasi Atlas dan CMS bersama tim akselerator LHC. Haryo pun mulai menghubungkan Indonesia dengan CERN dengan mengatur berbagai kunjungan kerja. Haryo kembali ke Indonesia sejak 2014 menjadi anggota inti tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam eksperimen ALICE di CERN. Ia menerima penghargaan Ahmad Bakri untuk ilmuwan muda berprestasi pada 2015. Haryo juga merupakan salah satu dari 1.500-an penerima 2019 High Energy and Particle Physics Prize of the European Physical Society sebagai mantan anggota kolaborasi CDF dan D0 dalam penemuan top quark dan pengukuran terperinci sifat-sifatnya. Sampai tahun ini, Suharyo dengan Age Index Scopus 95 masih bertahan di peringkat teratas daftar ilmuwan terbaik Indonesia menurut data Sinta, Indeks Sains dan Teknologi dari Kemenristek BRIN. Saat ini, Suharyo tinggal bersama istri Dinar Primasari di Jakarta. Adik kelas UI yang mampu memahami kehidupan fisikawan ini selalu menjadi penemuan terhebat dalam hidupnya. Atas terobosannya memelopori penelitian fisika energi tinggi eksperimen di Indonesia, serta melibatkan berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi dalam kolaborasi ilmiah global, Dr. Suharyo Sumowidagdo dianugerahi penghargaan Habibie 2020 di bidang ilmu dasar. Profesor Dr. Eis Holisatan Hakim. Lahir di Garut 10 Mei 1953. Putri dari Kiai Haji Endung Muhlis Hidayat dan Hajah Iming Aminah ini menikah dengan Dr. D. Muhali Hakim dan dikaruniai 3 putra-putri, Wahdani Hakim, Rani Wardani Hakim, dan Aradea Ramadan Hakim. Eis menempuh pendidikan di SD Cioyot, SMP Negeri 2 Garut, Sekolah Asisten Apoteker Bandung. Lulus S1 jurusan Kimia Institut Teknologi Bandung pada 1980, Eis bekerja di Litbang PT Kimia Farma Unit Produksi Bandung. Pengalaman pemurnian obat jantung kinidin melalui oksidasi kinin yang dikenal sebagai anti malaria memicu minat menuntut ilmu lebih jauh. Ia kemudian diterima sebagai dosen ITB, lalu mengambil program magister dan doktor dari institut yang sama dalam bidang kimia organik bahan alam di bawah bimbingan Profesor Syamsul Arifin Ahmad, penerima penghargaan Habibie 2005. Selama pasca sarjana dan program postdoktoral, Eis belajar di berbagai laboratorium terkemuka dunia yakni Universitas Leiden,
Universitas Tokyo Jepang, dan di SIR Selandia Baru untuk memperdalam teknik pemisahan dan pemurnian dengan berbagai teknik kromatografi, Christchurch University untuk produk alam bahari dan bioasai, University of Western Australia untuk sandwich program S3, Lab Bioscience Universitas Tokyo dan Lab Bioteknologi Tsukuba untuk kultur jaringan, serta Tokyo University of Pharmacy and Life Science untuk bioasai sitotoksik sel murin leukemia P388 yang dikembangkan di Lab Koba sampai sekarang. Ia dikukuhkan sebagai guru besar pada 2004. Eis mengadopsi budaya meneliti di Jepang secara berkelompok dengan membentuk kelompok penelitian kimia organik bahan alam Koba. Koba meneliti tumbuhan tropika endemik Indonesia secara sistematis, yakni suku Lauraceae, Moraceae, dan Dipterocarpaceae. Penelitian ini menghasilkan ratusan senyawa murni dan puluhan senyawa kimia baru yang dipersembahkan dengan nama seperti itebein, indonesiol, artoindonesianin, andalasin, dan diptoindonesin. Topik terkini Lab Koba adalah eksplorasi kajian kimia dari tumbuhan, bakteri, organisme laut seperti spons dan jamur endofitik yang bersimbiosis dengannya. Koba mengembangkan uji bioaktivitas metabolit sekunder serta biotransformasi senyawa aktif dengan teknik bioteknologi tumbuhan untuk aplikasi medis seperti bahan anti kanker, anti malaria, dan antimikroba. Penelitian-penelitian ini didukung pendanaan dan fasilitas dari berbagai program hibah dan bekerja sama dengan beberapa universitas di Jepang, Malaysia, Australia, dan Jerman. Eis mendapatkan penghargaan riset unggulan terpadu pada 2002 dan pada 2013 memperoleh penghargaan ilmuwan kontributif bidang kimia MIPA untuk negeri Universitas Indonesia. Atas karya-karya penting tentang keanekaragaman dan khasiat senyawa bahan alam dari organisme hayati tumbuhan tropis Indonesia, Profesor Dr. Eis Holisatan Hakim dianugerahi penghargaan Habibie 2020 di bidang ilmu dasar. Dr. Puspita Lisdianti, Master of Agricultural Chemistry. Lahir di Yogyakarta 14 Agustus 1967, putri kelima Profesor Sarjoko dan Haja Sukirati. Ia menikah dengan Haryo Pramono dan dikaruniai 3 putra-putri, Anindita Novarida, Bima Radityo, dan Koni Kusumawardani. Lilis menamatkan sekolah di kota kelahirannya yakni SD Negeri 2 IKIP, SMP Negeri 1, dan SMA Negeri IKIP 1 Yogyakarta, lalu diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Namun memilih berangkat kuliah ke Tokyo University of Agriculture and Technology Jepang dengan beasiswa dinas program Habibie OFP Angkatan 3 sebagai pegawai LIPI. Lulus pada 1992, Lilis kembali ke LIPI untuk merintis biologi molekuler di Indonesia. Ia menyadari bahwa pengungkapan kekayaan hayati di Indonesia harus dimulai dari koleksi mikroorganisme alam Indonesia. Ia pun melanjutkan program master dan doktor di bidang aplikasi mikrobiologi dan biokimia di Tokyo University of Agriculture Jepang, lulus pada 2002. Lilis sempat menjadi asisten profesor di kampusnya selama 2 tahun. Sejak 2005, Lilis dipercaya sebagai kepala bidang biologi sel dan jaringan di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Pusat Koleksi Mikroorganisme Indonesia yang dirintis timnya telah diakui oleh World Federation for Culture Collections. Koleksi ini menyimpan sejumlah mikroba yang telah teridentifikasi dan siap diterapkan di masyarakat untuk industri, lingkungan, riset dasar, maupun biomedis. Lilis adalah wanita kedua yang memperoleh Young Scientist Award dari Japan Society for Culture Collection pada 2004. Ia tercantum dalam buku 100 perempuan peneliti berprestasi di Indonesia 2010, dan pada 2013 disematkan Satya Lancana Pembangunan oleh Presiden Republik Indonesia. Ia juga mendapatkan penghargaan Inventor Award, paten tersertifikasi, dan buku terbaik LIPI Press. Lilis terlibat pembentukan 2 pusat unggulan IPTEK, yakni Biorefinari Terpadu pada 2016 dan Bioteknologi Sapi Potong dan Perah pada 2019. Pada 2018, Lilis menjadi koordinator pembangunan fasilitas Biosafety Level 3 dan Clean Room LIPI di Cibinong Science Center. Fasilitas ini kini menjadi andalan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 LIPI yang dipimpinnya untuk mendukung tugas-tugas Kemenkes,
Ristek BRIN, BNPB, dan Lembaga Eijkman. Sebagai Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, saat ini Lilis bertanggung jawab mengarahkan sumber daya LIPI untuk melakukan pelatihan penanganan COVID-19, menyiapkan laboratorium dan peneliti, menghasilkan alat-alat sterilisasi, ventilator, deteksi virus, uji klinis imunomodulator, dan whole genome sequencing. Atas jasa sebagai pakar mikrobiologi yang memperkaya hasanah ilmu keanekaragaman hayati Indonesia, Dr. Puspita Lisdianti, Master of Agricultural Chemistry, dianugerahi penghargaan Habibie 2020 di bidang ilmu bioteknologi. Profesor Dr. Insinyur Daniel Murdiarso, Master of Science. Lahir di Cepu 10 September 1955, putra keempat dari keluarga Sukiman. Daniel menikah dengan Dr. Insinyur Endah Retno Palupi, Master of Science, seorang dosen, dikaruniai 3 anak, Lukas Purbadi Murdiarso, Lydia Sihanti Murdiarso, dan Hana Estiti Murdiarso. Penggemar filateli ini menamatkan SD sampai SMA di Cepu. Lulus S1 bidang kehutanan Institut Pertanian Bogor sebagai sarjana termuda, Daniel melanjutkan S2 bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di kampus yang sama. Ia lalu meraih PhD bidang meteorologi ke University of Reading, Inggris, dengan disertasi tentang penguapan hutan ketika berusia 30 tahun. Kembali ke IPB, Daniel mengembangkan dan mengajar berbagai mata kuliah terkait bencana hidrometeorologis dan kebijakan iklim. Gelar guru besar diperoleh pada 1999 dengan orasi ilmiah bertema perlindungan atmosfer melalui perdagangan karbon, paradigma baru dalam sektor kehutanan. Melalui skema riset unggulan terpadu, Daniel merumuskan faktor emisi gas rumah kaca khusus tipologi lahan sawah Indonesia sehingga mendapatkan nilai hanya sepertiga laporan IPCC awal 1990-an. Kiprah internasional Daniel meluas pada 1995 ketika dipercaya memimpin ICC, pembangunan kapasitas dan jaringan kelompok ilmuwan dan pengambil kebijakan perubahan lingkungan global dalam lingkup regional Asia Tenggara. Didukung UNDP, Daniel meneliti alternatif pertanian tebas bakar, mencari solusi saling menguntungkan di tengah maraknya konversi lahan di Indonesia, Afrika, dan Amerika Latin. Pada 2000, Daniel dilibatkan ke birokrasi sebagai Deputi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, melakukan ratifikasi protokol Kyoto. Selanjutnya, ia bergabung dengan Pusat Riset Kehutanan Internasional C4, semakin gencar terlibat dan memimpin kajian global kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kajian ini meningkatkan kesadaran banyak negara akan pentingnya memiliki strategi nasional penanganan perubahan iklim, sekaligus memenuhi obligasi perjanjian internasional. Daniel adalah penulis utama laporan penilaian panel antar pemerintah tentang perubahan iklim yang mengantar IPCC memperoleh hadiah Nobel Perdamaian 2007. Ia diminta menjadi penasehat World Bank dalam pengembangan mekanisme keuangan terkait penurunan emisi hutan lahan. Ia juga menjadi penulis utama panduan inventarisasi gas rumah kaca lahan basah khususnya gambut dan mangrove. Ia pun memandu pemerintah menyusun target dan dasar perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca, baik sebagai akademisi, penasehat Badan Pengelola RED, maupun anggota Dewan Pertimbangan Perubahan Iklim Republik Indonesia. Melalui Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, ia menyusun policy brief tentang blue carbon dan sawit. Ia pun terjun dalam panel ahli bidang hutan dan air untuk Forum Tingkat Tinggi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Selama 2 tahun ini, Daniel meraih citasi dan Age Index tertinggi di IPB. Ia menerima penghargaan Ahmad Bakri bidang sains pada 2010 dan penghargaan LIPI Sarwono bidang perubahan iklim dan lingkungan pada 2018. Atas perjuangannya menjembatani sains dan kebijakan terkait perubahan iklim akibat alih guna lahan, Profesor Dr. Insinyur Daniel Murdiarso, Master of Science, dianugerahi penghargaan Habibie 2020 di bidang ilmu rekayasa. Profesor Dr. Yasraf Amir Piliang, Master of Arts.
Yasraf lahir di Maninjau 30 September 1956, putra dari Latifah Lutan dan Amir Sutansati. Saat SMP di Maninjau, ia juara seni rupa tingkat provinsi Sumatera Barat. Sampai pemuda sekampung berdatangan minta digambari baju bahkan tubuh mereka. Yasraf lulus Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB pada 1984 dan meraih gelar Master of Arts dari Central Saint Martin College of Art and Design London pada 1993. Gelar doktor diperoleh dari Program Ilmu-Ilmu Seni dan Desain ITB pada 2007. Yasraf menikah dengan Desvira dan dikaruniai putra-putri Rasif Mizani dan Gina Zoraya Azhar. Sejak 1996 hingga kini, Yasraf menjadi staf pengajar pada program Magister Seni dan Desain Pasca Sarjana ITB. Sejak 2004, ia membina Forum Studi Kebudayaan ITB. Yasraf dikukuhkan sebagai guru besar pada 2016 dengan orasi ilmiah kondisi manusia dan kebudayaan di abad informasi. Yasraf membangun kelembagaan pendidikan lintas disiplin, berupaya keluar dari sekat keilmuan dengan mengembangkan bahasa bersama yakni semiotika dan studi kebudayaan untuk berkomunikasi dengan bidang yang sangat beragam. Seni, desain, sastra, filsafat, arsitektur, sains, teknologi, politik, hukum, agama. Ia juga menghimpun 23 perguruan tinggi seni di Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan karya seni sebagai karya ilmiah agar setara dengan publikasi di jurnal nasional atau internasional. Penggemar tenis ini giat melakukan penelitian dan berbicara di berbagai seminar dalam dan luar negeri terkait semiotika, industri kreatif, budaya lokal, budaya visual, dan budaya digital. Karya ilmiahnya dimuat di berbagai jurnal, menjadi rujukan mahasiswa seni dan dikutip di berbagai bidang keilmuan. Lebih dari 100 tulisan opini diterbitkan di berbagai media tentang isu-isu sosial, politik, dan kebudayaan. Buku Yasraf yang fenomenal, sebuah dunia yang dilipat, konon pernah digunakan sebagai rujukan menyusun strategi militer, menyelamatkan perkawinan seorang seniman Bali, dan dikaji bagian per bagian dengan metode kitab kuning. Buku Hypersemiotika, Tafsir Cultural Studies atas matinya makna 2003 dijadikan inspirasi berkarya oleh seorang seniman Bali, sampai sang seniman hafal beberapa halaman dari buku. Tahun ini, ia meneliti tentang pengaruh work from home akibat pandemi COVID-19 terhadap perkembangan diskursus keluarga di Indonesia. Atas konsistensinya mengembangkan pemikiran filosofis serta kebijakan pendidikan terkait integrasi sains, teknologi, dan sosial humaniora, teori kreativitas dan studi kebudayaan, Profesor Dr. Yasraf Amir Piliang Master of Arts dianugerahi penghargaan Habibie 2020 di bidang ilmu kebudayaan.